Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua kita pasti ingin mengalami hal yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang ingin mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Dan sejak awal, Tuhan merancangkan rancangan kebaikan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Dalam firman-Nya di Alkitab dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tidak ada yang buruk yang berasal dari Tuhan, sebab Tuhan adalah kebaikan itu sendiri. Iblislah yang merancangkan hal yang buruk dan yang menipu dan memperdaya manusia itu untuk tidak taat kepada Tuhan dan membawa manusia itu kepada hal yang tidak baik. Dalam firman dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jika kita ingin mengalami hal yang baik, jika kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kelimpahan hidup yang sesungguhnya, mengalami kebahagiaan yang sejati, syaratnya adalah tunduk taatlah kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Sebab dosalah, ketidaktaatanlah, ketidakbenaranlah yang membuat hidup manusia menjadi kacau balau, rumit, mumet, buruk, dan binasa. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentu kita semua mau dong, tanpa terkecuali. Dan dalam firman ini, Daud memberikan rahasia, tips bagaimana supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana kita supaya mengalami hal yang baik dalam kehidupan kita. Di antaranya, yang pertama, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan
yang menipu. Kita tahu lidah adalah anggota tubuh kita yang sangat rentan berbuat dosa. Oleh sebab itu, mari kita selalu belajar berhati-hati untuk mempergunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan setiap waktu. Pikir dulu sebelum berbicara. Apakah itu benar, berguna, dan membangun? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sebagian besar masalah buruk terjadi karena lidah, karena perkataan. Oleh sebab manusia tidak selalu berhati-hati memperkatakan ucapannya. Dan kita ingat, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Oleh sebab itu, selalu perkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, yang berkenan di mata Tuhan. Pakai lidah kita untuk mengabarkan Injil kebaikan Tuhan. Jaga lidah kita setiap waktu, maka semua yang baik, semua kebaikan Tuhan akan boleh kita alami dan menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita. Pakai lidah kita semata hanya untuk memuliakan Tuhan, memperkatakan yang baik dan benar. Pakai lidah kita untuk kehidupan yang menghidupkan sesama manusia. Selanjutnya, yang sangat penting kita sangat perhatikan bagaimana kita supaya mengalami kebaikan Tuhan, hal yang baik dalam kehidupan kita, yakni jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dalam kebenaran Tuhan, dalam ketaatan kita kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dunia memang akan selalu menawarkan hal-hal yang menarik dan menggiurkan kepada kita, tetapi pastikan pilihan kita pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam firman dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang berbahagia adalah orang yang benar, orang yang menjauhi kejahatan. Berkat Tuhan ada pada orang-orang yang benar. Kebaikan Tuhan ada pada orang-orang yang menjauhi hidupnya dari segala ketidakbenaran, dari dosa. Dan yang membuat manusia itu tidak mengalami kebaikan Tuhan adalah hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam ketidaktaatan, hidup di dalam dosa. Dalam firman dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu
tercemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, hal yang baik dalam kehidupan kita, sebagaimana Daud ajarkan, yaitu carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita perhatikan ini. Rahasia hidup tenang dan tenteram adalah hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Dan orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan adalah orang-orang yang mengisi hidupnya di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah boleh mengalami hidup dalam damai sejahtera. Selama hidup kita diisi dengan ketidakbenaran, ketidaktaatan, dosa, diantaranya kepahitan, dendam, kebencian, iri hati, tinggi hati, sakit hati, dan lain sebagainya yang sama dengan itu, hidup kita akan selalu kacau balau, tidak akan pernah damai. Dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup menetap di dalam firman Tuhan, akan selalu haus hidup menetap di dalam damai sejahtera. Sebab damai itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kekacauan itu adalah dosa itu sendiri. Dan jika kita ingin mengalami hidup damai sejahtera, hiduplah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam firman-Nya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, merekalah sesungguhnya yang menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup yang penuh damai sejahtera. Dan sebaliknya, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang menentang Tuhan, akan selalu suka menciptakan pertikaian, perselisihan, dan tidak akan pernah menikmati betapa indahnya hidup dalam kebaikan Tuhan, dalam perdamaian. Betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari firman ini kita boleh belajar bahwa pencapaian tertinggi dalam kehidupan ini bukanlah pencapaian dalam hal materi, tetapi pencapaian tertinggi yang sesungguhnya adalah hidup benar di mata Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Oleh sebab kesanalah kita dipanggil Tuhan sesungguhnya. Sejak kita diciptakan di dunia ini, ada kelimpahan hidup pada kehidupan orang-orang benar. Kebahagiaan sejati hanya boleh dialami oleh orang-orang yang tunduk taat kepada Tuhan, orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang yang benar di mata Tuhan. Ada kelimpahan hidup pada kehidupan orang-orang yang sungguh taat kepada Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita mau tinggal berdiam dalam firman Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Dan apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sementara wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Masih ragukah kita untuk mempercayakan hidup kita seutuhnya dalam pemeliharaan Tuhan yang maha baik itu, meletakkan hidup kita berdiam dalam kebenaran firman Tuhan, tunduk taat kepada Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan dalam segala kebaikan dan kelimpahan yang luar biasa. Tidak ada hal yang buruk akan terjadi pada kehidupan orang-orang yang sungguh taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Semuanya telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hidupnya saja Tuhan berikan untuk kita, darahnya saja Tuhan berikan kepada kita, supaya kita hidup dalam kelimpahan hidup, supaya kita hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Dan itu telah diberikan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu melalui kematiannya di kayu salib. Persoalannya, sudahkah kita menikmati kelimpahan hidup itu dengan syarat mau hidup taat kepada Tuhan? Kita ini adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah bersedia dan mau dipakai oleh Tuhan sesuai rancangannya, sesuai kehendaknya. Tentu hidup dalam tunduk taat kepada Tuhan dan dalam kebenaran Tuhan. Ada syarat yang harus kita taati, yaitu hiduplah dalam kebaikan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Jaga perkataan kita, jaga perilaku kita. Hiduplah dalam perdamaian. Jangan pernah melakukan hal kejahatan kepada sesama manusia. Maka kebaikan Tuhan, kelimpahan hidup, dan umur panjang adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Orang yang mendengar didikan Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin.